Mas. Oke, selamat pagi Mas. Aduh, baik Mas. Sebelumnya gimana Mas perjalanan? Alhamdulillah lancar Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik untuk sekarang ya, alhamdulillah masih bisa memantau. Sebelumnya Mas belum kenal saya ya? Iya, belum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Lenhar dari perwakilan calon konselor di Indonesia. Nah, di sini yang nanti akan menjamin Mas dalam bercerita ataupun dalam menjaga kerahasiaan kami. Apakah nanti ada jaminan lagi? Mungkin cukup Mas. Cukup. Kalau boleh tahu nih dengan Mas siapa? Oke, izinkan saya untuk perkenalan. Saya Fajar Prasoro. Masnya bisa panggil saya Fajar. Umur saya 19 tahun. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dari prodi apa Mas? Kalau saya dari prodi pendidikan ilmu kimia. Oh, ilmu kimia. Oke. Sebelumnya kesini itu tujuannya mau ceritakan masalah apa? Mungkin lebih lanjut sesuai yang saya konfirmasikan melalui WhatsApp kemarin Mas. Itu tentang masalah ekonomi Oh, ekonomi. dan juga membagi waktu Mas. Memang ada apa dengan perekonomiannya Mas Fajar? Oke, mungkin saya mau bercerita dari awal terlebih dahulu ya Mas ya. Awal dari masalah saya. Jadi seperti ini Mas. Awalnya itu saya sulit untuk membagi waktu saya, yang berimbas kepada ekonomi saya yang tidak stabil. Jadi awalnya itu saya ikut sebuah organisasi yang mengharuskan saya untuk tetap berada di Malang ini Mas. Yang membuat ekonomi saya harus melonjak, yang juga itu membuat ya itulah Mas, ekonomi saya melonjak. Saya kadang harus meminta uang lebih kepada orang tua karena di sini juga saya merantau. Satu bulan kalau dari orang tua itu Kalau dari orang tua sendiri, saya satu bulan itu tidak ada batasan ya Mas ya untuk meminta berapapun. Namun orang tua itu berpesan seperti ini Mas, saya harus bisa menghemat uang. Kalau emang habis, nanti bisa minta ke orang tua. Nah, tapi kalau habis pada hari yang menurut saya itu nggak wajar Mas. Contoh, saya dikasih uang segini Mas, 200.000 lah untuk minggu ini. Nah, itu habis dalam waktu 2 hari. Nah, saya mau minta lagi itu ya sungkan Mas sama orang tua saya. Kayak nggak bisa banget jaga ekonomi, nggak bisa jaga keuangan, manajemen uangnya nggak bisa. Terus juga waktu saya untuk kembali ke kota asal saya itu juga jarang Mas. Jadi lebih sering di sini, yang membuat saya nggak bisa menjaga uang saya atau perekonomian saya. Latar belakangnya itu sebelum masuk di sini itu apakah kayak pernah belajar ekonomi atau yang lain-lain? Itu apa? Kalau itu Mas gini, saya waktu SMA kan jurusannya kan MIPA Mas, dan saya juga mengambil ilmu matematika dan juga kimia. Nah, itu yang membuat saya yang nggak paham sih tentang bisnis atau ekonomi, karena nggak ada mata pelajaran yang sesuai. Sebelumnya sudah pernah mencoba apa belum? Kalau soal-soal kayak mengirit uang atau nabung atau yang lain-lain? Untuk itu sih pernah dicoba waktu saya ikut kepramukaan, tapi tetap nggak bisa gitu Mas, karena bukan dari awalnya. Ya benar. Oke, terus yang kedua tadi terkait waktu. waktu. Manajemen waktu yang membuat saya kadang itu ngerasa nggak bisa. Untuk contoh, saya kan ikut organisasi, saya masih ada kuliah, saya harus bisa membagi waktu bersama keluarga juga, kadang harus pulang ke daerah asal, itu sangat susah Mas. Contoh banyak sekali
event atau agenda yang dilaksanakan oleh organisasi yang saya ikuti. Terus di sisi lain ada mata kuliah yang harus saya ikuti selama 1 minggu itu, kalau nggak salah saya hitung-hitung itu 4 hari full mas. Dan saya ada waktu untuk libur itu pada hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Tapi pada hari-hari itu ada event atau agenda yang dilaksanakan oleh organisasi saya sendiri. Oke. Terus itu yang ngebuat saya nggak bisa memanajemen waktu saya untuk kembali pulang bersama keluarga di kampung terus begitu. Oke, sebelum saya lanjut cerita Mas Fajar, saya menyimpulkan dulu ya dari permasalahan yang pertama, yaitu terkait Mas Fajar ini belum bisa membagi keuangan ya dalam 1 bulan ini. Terus yang kedua juga masalah waktu Mas Fajar dalam membagi perkuliahan dengan organisasi. Oke, sebelumnya Mas Fajar ini kan benar mahasiswa ya. Semester berapa sekarang? Untuk sekarang saya masih semester 3 mas. Semester Ya maaf kalau kemarin. Tahun kemarin. Oke. Sebenarnya emang ini problematika ya Mas Fajar, apalagi perkuliahan yang benar-benar hektik ataupun terkadang benar-benar mengeluarkan uang banyak ya kan. Tapi Mas Fajar ini tidak pernah namanya nongkrong atau kemana kan? Kalau nongkrong itu jarang sih mas, karena saya itu di kos saya sendiri yang ibaratnya itu disewakan oleh orang tua saya, itu sudah ada kayak dapur sendiri, terus sama orang tua juga dibawakan minum, saset dan lain sebagainya, air juga tersedia mas. Jadi saya mau nongkrong itu ngapain kalau di kos saya ada Jadi Tapi kan kadang kita kan perlu ada namanya manis-manis gitu lah. Itu lebih baik beli sasetan atau di warung kadang. Kalau dari saya sendiri sih apa ya mas ya, kalau di kos saya itu kayak semua itu ada mas. Jadi sudah disiapkan oleh orang tua gitu mas, setiap bulan dikirim dari daerah asal saya langsung, itu 1 kardus isinya ya udah perlengkapan yang saya butuhkan gitu. Oke, berarti sebenarnya Mas Boris ini sudah bagus lah kalau dalam bentuk manajemen keuangan ya. Namun kadang bingung dalam membatasinya ya. Iya benar sekali. Oke, sebenarnya Mas Fajar ini 1 minggu itu berapa ya kalau untuk pengeluarannya? Kalau pengeluaran saya selama 1 minggu itu ini paling banyak atau rata-rata? Rata-rata saja. Rata-rata pengeluaran saya 1 minggu itu sekitaran 300 sampai 400. Itu buat beli apa saja Mas Fajar? Kalau itu kayak saya kan kalau nasi ya mas ya, nasi itu saya buat sendiri. Namun untuk lauknya itu saya beli mas. Oh beli. Iya. Nah saya makan di kos itu sekitar 2 sampai 3 kali sehari. Nah itu untuk lauk 1 kali makan itu bisa sampai 10.000 per lauk. 10.000 per lauk. Iya. Satuannya itu 3.000 atau 5.000? Ya tergantung lauknya sih mas. Kalau saya kan biasanya kan ya ayam, terus tambah tempe, tambah mie dan sebagainya gitu. Terus untuk nasi ya udah buat sendiri. Oke, sebenarnya itu terlalu overdosis sih kalau untuk Mas Fajar. Mungkin agak dikurangin 1 minggu itu bisa habis 100.000 ataupun kalau bisa sih 95.000 gitu sih Mas Fajar. Nah, terus mungkin Mas Fajar ini pernah kayak mengikuti kegiatan-kegiatan lain gitu? Untuk kegiatan lain sih nggak ada mas. Sejauh ini itu ya cuma ikut organisasi saja, yaitu himpunan. Itu kalau menurut saya sih untuk pengeluaran uangnya itu nggak terlalu banyak, tapi juga nggak segigit juga mas. Ya better lah mas, antara pemasukan saya sama pengeluaran saya sendiri. Tapi kan kadang di kelas ada kas atau apa gitu. Untuk di kelas kas saya itu kayaknya ada mas, tapi kayaknya saya ya bayarnya itu 1 bulan sekali secara langsung. Oh 1 bulan. Iya. 1 bulannya itu 10.000. Berapa? Kalau 1 bulannya itu ya 10 sampai 15.000 kan.
Oke. Mungkin Mas Fajar ini apa ya, sudah bagus lah dalam memberikan keuangannya ataupun dalam membagi. Tetapi overdosisnya itu cuma 1 minggunya itu loh Mas. Ya yang 300. Karena apa ya namanya? Orang itu kalau untuk 1 minggu itu tidak habis 100.000, 300.000. Tapi Mas Fajar ini Islam kan? Iya, saya bisa. Nah, mungkin bisa mencoba kayak puasa ataupun apa, itu kan lumayan untuk pengeluaran. Nah, apalagi orang tuanya finansialnya itu cukup ataupun tinggi. Untuk finansial orang tua saya bisa dibilang ya cukup lah mas. Cukup. Ya. Kos-kosan dari yang bayar orang tua atau Mas Fajar sendiri? Untuk kos-kosan masih orang tua sih. Masih orang tua. Oke. Mas Fajar ini untuk pengalaman kerja atau apa sudah pernah? Nah itu mas yang jadi masalah juga, saya nggak pernah kerja karena saya waktu itu sempat mau izin kerja ke orang tua tapi nggak boleh mas itu. Oh. Sama orang tua saya itu dibatasi, kamu di sana merantau hanya untuk kuliah, nggak usah kerja gitu mas, bilangnya orang tua saya. Tetapi sudah berani mencoba lagi atau lagi untuk supaya menambah keuangannya Mas Fajar. Kalau itu sih pernah mas, saya freelance itu jadi kreator editing di salah satu apa ya, kalau dibilang itu ya bukan pabrik sih mas, ya kayak perusahaan industri. Itu cuma buat leaflet, poster gitu-gitu aja ya. Alhamdulillahnya sih per bulan kalau nggak berkarya itu dapat lah. Iya. Oke. Kalau beasiswa, Kalau beasiswa sejauh ini saya belum pernah dapat beasiswa ya mas ya, karena persyaratan beasiswa itu harus orang tuanya itu bukan pegawai negeri, rata-rata seperti itu. Sedangkan orang tua saya itu pegawai negeri, jadi ya sulit sekali buat saya. oke, saya memahami memang benar ya kalau orang tua pegawai negeri itu agak susah dalam mendapatkan beasiswa. Ya mungkin cara yang bisa dilakukan Mas Fajar ini ya seperti melakukan ya kayak pekerjaan tadi ataupun mencari kegiatan mohon maaf ya ya mungkin kategorinya di situ ada ya snack ataupun apa yang bisa menambah lah seperti itu sih. Kalau untuk Mas Fajarnya sendiri ini apa ya bagaimana dalam mengatur keuangan dalam 1 bulan ini sudah bagus, tapi ini belum pernah sampai boncos banget kan? Kalau belum pernah sampai boncos sih gak sih mas, gak pernah mas. Kalau boncos itu gak pernah, cuma saya itu sering ya udah over, kadang sehari sampai 2 hari itu bisa hampir 200. Itu saya mikir aduh saya tadi beli apa gitu, mikirnya gitu lah, langsung gitu mas. Sebenarnya beras juga agak kadang mahal ya di era sekarang ya. Iya. Nah beras itu mungkin kan aslinya mana Mas? Kalau saya mah aslinya Pasuruan mas. Pasuruan. Iya. Dekat ya dari Malang. Ya deket Nah banget. mungkin bisa bila mengatakan pada orang tua bisa mengirimkan kayak beras saja ataupun apa, kan bisa meminimalisir seperti itu. Nah terkait yang kedua mungkin Mas Fajar ini kalau untuk pergaulan sedikit ya. Kalau pergaulan sih karena saya jarang banget mas kayak nongkrong gitu mas. Saya juga pilih-pilih teman, nggak semua langsung open terbuka ke saya. Ya benar sekali, saya dikit banget mas pertemanan. Mungkin ya saya ya sih sedikit sih mas, sedikit. Oke, berarti nggak terlalu kayak teman-teman itu lingkungannya nggak berpengaruh ya dalam finansial Mas Fajar ya? Untuk sejauh ini tidak mas. Tidak. Oke. Dari lingkungan keluarga juga tidak berpengaruh juga dalam finansial kayak misal orang tua terus ataupun dari pamannya itu yang berbeda pemikirannya. Kalau itu sih enggak sih mas, kalau dari keluarga itu rata-rata semuanya itu hemat. Ya mungkin ada satu sih, lebih tepatnya itu kakak saya. Itu aja sih mas yang agak ya 11-12 sama saya. Oke. Berarti sebelumnya itu saya ingin mengetahui kiriman itu dari orang tua saja atau dari kakak? Untuk kiriman uangnya itu
sebagaimana saya minta itu dikirim mas. Hmm. Contoh saya ke orang tua, saya ke ayah gitu, ayah minta uangku habis gitu, saya dikirim. Terus kalau saya bilang lagi ke mama uang saya habis, nah, mama ngirim juga mas. Terus minta ke nenek juga ngirim, itu pun ke yang lain. Mungkin ya itu sih mas, makanya pemasukan saya banyak terus pengeluaran saya banyak ya karena itu. Oke, mungkin ya karena itulah Mas Fajar itu terlalu banyak yang mengirimi. Iya. Nah, akhirnya Mas Fajar itu kebingungan dalam membagi ya. Nah, mungkin bisa diobrolkan secara baik. Kalau yang mengirim itu mungkin lebih baik orang tua saja Mas Fajar, karena ya namanya tugas tanggung jawab itu kan di orang tua ya. Ya kalau misalnya Mas Fajar itu ya boleh sebenarnya kalau sama bude, paman ataupun om ataupun tante itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kan tanggung jawab orang tua kan namanya memberikan ya. Nah, mungkin bisa agak mengurangi lah untuk meminta kepada bude ataupun paman. Nah, itu apa namanya? Apakah ada masukan lain? Kalau dari saya itu gini mas, kadang kalau emang saya nggak minta gitu ya, dari om, tante, terus pak D, terus bude saya itu bilang gini, le, ya nopo, wis mangan nurung, kan mas, adalah jadi saya ditanyain apakah sudah makan, kalau saya bilang belum itu mereka kan udah tahu mas rekening saya, jadi mereka langsung ke FF gitu aja mas, tanpa saya minta. Jadi ya saya gitu kadang bingung, saya mau makasih ya saya kan nggak minta gitu, terus mau dihabisin gimana, saya kalau nggak habisin langsung ya sama aja saya boros banget mas gitu. Oke, mungkin bisa kerjasama dengan orang tua Mas Fajar mungkin ya kalau hal seperti itu, karena saya pahami ya, mungkin dalam dunia sosial ataupun perekonomian kadang itu memang benar kita harus mengasihi sesama ya. Nah, tetapi kalau semisal anak terlalu dibebaskan dalam keuangan ataupun ya nanti kayak Mas Fajar boncos ataupun lain-lain, itu yang nanti bisa mengakibatkan kebingungan dalam mengirit keuangan. Bisa dipahami? Sejauh ini bisa mas, tapi ada semacam yang membuat saya berpikir terus itu mas. Kenapa? Karena yang ada di pikiran saya itu gini, terkadang saya berpikir kalau gimana kalau saya itu nabung gitu mas. Jadi saya lakukan list, saya buat list apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya beli, apa yang harus saya lakukan, kebutuhan saya itu apa aja. Itu sih mas yang harusnya saya lakukan, itu sempat berpikir seperti itu. Terus sisanya uangnya itu saya tabung. Nah itu sempat saya berpikir seperti itu. Nah itu kapan saya memulainya itu yang saya nggak tahu mas. Berarti sebenarnya ini sudah bagus ya dalam melakukan to-do list ya. Ya. Nah, sebenarnya itu sudah bagus Mas Fajar sudah melakukan seperti itu. Namun bingung dalam mengaturnya ya. Nah, ini kan masih di akhir bulan ya. Iya benar. Nah, akhir bulan posisi uang masih aman. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah masih ada mas. Masih ada buat hidup lah ya. Ada. Nah, sebelum besok ada pemasukan lagi untuk bulan ke depan, mungkin dari sekarang bisa mengelis kebutuhan-kebutuhan yang sekarang belum ada, besok di bulan depan ada. Itu mungkin mulai di list dari sekarang. Nah nanti uang setelah dikirim itu baru disisahkan kemana itu. Bisa dipahami atau ada lain? Bisa mas, tapi ya itu mas, tetap saya kadang mau udah buat list, udah buat ini dan lain sebagainya, tapi saya masih bingung kalau ini mau saya tabung, takutnya ada keperluan mendadak, tiba-tiba ada ini yang alhasil saya harus mengambil uang tabungan saya. Kadang berpikirnya seperti itu mas. Oke, berarti kan sebenarnya itu kesalahannya Mas Fajar dalam menyisahkan ya. Kan tadi saya sudah bilang Mas Fajar itu suruh membuat to-do list yang nanti itu disisahkan. Setelah itu nanti kalau misalnya ada dadakan itu tadi, itu mungkin Mas Fajar itu bisa sekecil uang atau 1.000 ataupun 2.000 ya Mas Fajar, itu bisa dimasukkan ke dalam tabungan ataupun Mas punya galon kan. Iya. Nah diusahakan galon yang sisa itu dibolongin buat celengan darurat gitu sih Mas. Nah itu bisa lah seperti itu. Bisa dipahami kalau untuk permasalahan selanjutnya. Untuk saat ini udah sih mas, aman. Terus cara saya untuk membagi waktu itu mas, kadang yang membuat saya bingung. Oh ya, terkait kegiatan tadi itu ya. Iya.
Itu kita lanjut ke selanjutnya ya, ke sesi selanjutnya. Eh, untuk kegiatan ini kan tadi kan sudah memahami ya kalau finansial. Nah, kita lanjut kegiatannya Mas Fajar. Nah, Mas Fajar ini mengikuti organisasi himpunan itu toh atau yang lain? Untuk saat ini masih himpunan mas. Terus kemarin sempat ada organisasi satu, namun saya melihat di organisasi tersebut itu terlalu toksik mas. Toksik. Jadi saya keluar, Hmm. dan alhamdulillahnya itu keputusan saya untuk keluar dari organisasi tersebut itu membuahkan hasil yang cukup positif, yang ngebuat waktu saya agak renggang. Nah sekarang saya bingung karena di himpunan ini kok semakin lama semakin banyak waktu saya yang kesita gitu. Oke, kesitanya itu karena kebanyakan proker ya. Ya program kerja dan juga agenda-agendanya. Nah, proker-proker itu Mas Fajar itu berperan yang sangat penting banget atau hanya sebagai sampingan gitu. Untuk beberapa proker yang sedang berjalan ini dan juga beberapa proker yang akan terlaksana ke depannya itu peran saya sih di sini cukup krusial banget sih. Oke. Bahkan bisa dibilang itu sangat krusial sekali. Benar ya, saya duduk yang enak. Nah, seperti itu. Untuk proker-proker itu kan Mas Fajar ini terlalu penting banget ya di organisasi tersebut. Nah, sebenarnya sudah pernah dibicarakan apa belum dengan ketuanya? Kalau Mas Fajar ini agak kesulitan dalam membagi waktu tersebut. Nah untuk itu saya sudah pernah mas bercerita kepada ketua umum saya, namun respon dari ketua umum saya itu juga sama. Saya juga harus bisa memilih juga, kan juga di proker juga ada dispensasi, kamu bisa tidak mengikutinya. Nah namun mas saya untuk tidak mengikutinya dan mengambil dispensasi tersebut itu kayak merasa canggung atau sungkan mas, karena di sini saya diperlukan banget, masa sih saya harus bilang saya harus izin. Kan juga ibaratnya saya nggak respect ke teman-teman saya meskipun saya sebenarnya juga ada hal yang lebih urgent gitu. Kan sebenarnya organisasi itu kan lebih penting daripada perkuliahan ya. Organisasi saya lebih penting daripada perkuliahan itu maksudnya gimana? Jadi gini, maksudnya gini kan Mas Fajar ini kan organisasi terus menerus ya, tapi kok malah perkuliahannya kok malah nggak dilihat, kan ada perkuliahan Mas. Jadi gini mas, kalau perkuliahan saya itu alhamdulillah lancar-lancar saja mas, masih belum ada yang ibaratnya itu keteteran. Ya cuma waktu saya untuk berkumpul dengan keluarga gara-gara organisasi ini yang membuat saya keteteran. Jadi kadang itu orang tua minta nah ayo pulang, orang-orang di sini udah nunggu mau ada acara dan lain sebagainya di sana mas. Namun dari sini saya juga ada acara dan di situ peran saya di sini krusial. Ya udah saya izin ke orang tua saya nggak bisa untuk ikut acara di sana. Dengan tadi itu yang saya maksud itu adalah mengkonfrontasi ya, kayak bahwasanya kuliah itu harusnya yang lebih baik Mas Fajar. Nah, tapi mungkin Mas Fajar ini terlalu terlalu mengikuti banget lah ya pada organisasi sehingganya lupa pada kegiatan perkuliahan ya, walaupun cuma 50-50% lah ya. Nah, kayak keluarga itu juga sebenarnya lebih bagus lah sama keluarga karena kita bisa bercurhat ataupun yang lain, dan mungkin juga bisa cerita. Nah, itu untuk liburan benar-benar terganggu sama organisasi atau bagaimana? Untuk liburan saat ini ya kalau terganggu sih enggak mas, karena juga waktu liburan pun saya di rumah juga nggak terlalu ngapa-ngapain, dan saya juga kadang ya nggak ada kegiatan di rumah yang ngebuat saya ya udah gabut gitu mas di rumah mas, jadi seperti itu. Gabut ya. Nah, kalau di rumah ataupun di sini pernah mengikuti kayak pengabdian masyarakat gitu mas? Kalau pengabdian masyarakat sendiri saya pernah mas, untuk pengabdian masyarakat itu waktu karena salah satu program kerja di himpunan saya itu ya pengabdian masyarakat juga mas. Jadi ya saya terbantu juga dengan itu karena saya mempunyai banyak relasi juga akibat pengabdian masyarakat.
Nah, sebenarnya ya kegiatan Mas itu sudah sangat positif banget dan sangat memanfaatkan untuk Mas Fajar. Nah, tetapi Mas Fajar ini agak kesulitan ya dalam bagi waktu. Nah, oleh karena itu mungkin Mas Fajar ini bisa membuat to-do list ataupun penulisan yang ada di kalender. Tuh, kalau misalkan Mas Fajar agak kesusahan, bisa nanti saya bantu seperti itu. Ada permasalahan yang selanjutnya ataupun solusi yang belum dipahami. Namun saya pernah berpikir gini mas, kalau solusi itu nggak ada dari saya. Namun di pikiran saya itu sempat ingin saya melakukan hal ini. Jadi saya untuk hari kan perkuliahan saya itu Senin, Selasa, terus Rabu sama Kamis saja mas. Terus Jumatnya itu libur. Nah itu saya mau pulang ke Pasuruan. Saya mau pulang ke Pasuruan, terus Sabtunya itu Sabtu malam saya kembali ke Malang. Jadi saya ibaratnya malam minggu itu perjalanan dari Pasuruan ke Malang. Karena minggunya itu saya pasti ada acara di Malang. Jadi saya mempunyai waktu yaitu Minggu dan juga Sabtu pagi di Pasuruan. Itu sempat saya berpikir seperti itu. Nah, namun kadang keluarga itu nggak ngebolehin mas saya seperti itu. Karena apa? Nanti saya itu gampang capek. Mas Fajar ini punya kelainan kayak penyakit kecapean atau apa sebelumnya? Kalau kecapean sih kayaknya enggak mas. Saya pernah sih mas kayak merasa kecapean dan sebagainya. Mungkin ya kalau emang capek saya istirahat. Kalau kelainan penyakit kecapean sih kayaknya enggak ada sih. Kan karena kan terkadang orang itu memiliki kelainan kecapean ya, kayak misal hepatitis itu kan kadang bisa sampai muntah darah ataupun kadang sampai memiliki virus-virus yang tidak terdeteksi seperti itu. Tidak pernah ya? Alhamdulillahnya enggak pernah mas. Karena ya saya juga mengontrol kesehatan saya juga. Kalau sudah waktunya tidur saya tidur. Kalau waktunya nugas, waktunya berkegiatan ya saya berkegiatan. Alhamdulillah kalau waktu-waktu kayak gitunya itu saya terkontrol mas. Kontrol. Iya untuk waktu-waktu seperti itu. Tapi yang menjadi masalah ya tetap sih waktu bersama keluarga saya sih yang sampai sekarang saya belum bisa memenuhi. Ini kegiatan itu tidak sampai di atas jam 11 malam kan? Untuk kegiatannya sampai jam 11 malam sih kayaknya enggak ada ya mas ya. Paling mentok-mentoknya itu ya jam 7 malam, jam 8 malam itu saya sudah beres-beres persiapan untuk pulang juga dari kegiatan tersebut. Oke, sebenarnya itu sudah bagus lah dalam Mas Fajar dalam mengontrol waktu ataupun hal-hal yang kegiatan yang positif. Namun tetapi Mas Fajar ini harus sudah melihat di belakang ada keluarga, ada saudara yang membutuhkan Mas Fajar yang lebih penting ketimbang halnya mengikuti organisasi. Sebenarnya itu sudah bagus Mas Fajar itu mengikuti organisasi. Namun tetapi harus dipikirkan dirinya Mas Fajar. Seperti itu. Memang ketua umumnya Mas Fajar ini benar-benar membutuhkan banget atau benar wasa Mas Fajar. Karena kan terkadang organisasi itu ada ya kayak tadi dikatakan Mas Fajar ada yang toksik, terus ada yang juga kadang kan ada yang namanya bermain cutting atau yang lain. Gimana ya mas ya, kalau ketum saya itu dibilang butuh saya ya pasti seorang ketua itu butuh setiap anggotanya mas. Pasti itu kan mas. Terus kalau dibilang terlalu dia kayak merajai atau mati banget itu enggak. Dia open, dia terbuka, dia sering membantu saya juga jika saya kesusahan. Dan saya juga paling untuk saat ini organisasi yang saya ikuti beliaulah yang selalu membantu saya mas. Saya sangat respect banget ke beliau karena dari banyaknya organisasi yang saya ikuti hanya beliau yang bisa dibilang ya fair ke saya gitu. Jadi apa yang saya butuhkan beliau itu selalu membantu dan begitu juga dia membutuhkan saya juga membantu terus. Oke, berarti ada sesama feedback ya. Iya. Yang akhirnya Mas Fajar itu agak kesusahan dalam menolak jika misalkan ketua umumnya itu menyuruh Mas Fajar ya. Iya jadi Mungkin Mas Fajar ini sudah pernah mendengar seperti itu atau belum? kayaknya belum mas apa itu. Nah, seperti itu kayak ketegasan dalam mengambil tindakan ya Mas Fajar. Kayak misal tadi Mas Fajar itu ini kan sebentar lagi ada pemira ya kalau nggak salah di kampus.
Iya ada. Nah, ada pemilihan. Nah, kan mungkin Mas Fajar ini sudah terlalu sibuk ataupun terlalu apa yang pada akhirnya mungkin sama ketuanya itu akan dijadikan ketua himpunan ya. Iya himpunan saya himpunan. Nah, itu kan nanti kan sebentar lagi kan akan ada pemilihan. Nah, mungkin nanti Mas Fajar itu pasti akan ada namanya gratifikasi ataupun yang lain ya. Itu Mas Fajar itu bisa melakukan asertif, yaitu ketegasan bilang iya atau tidak seperti itu. Karena kalau misalkan kita memiliki asertif, itu kita bisa menyenangkan diri kita sendiri, membahagiakan kita ataupun self awareness-nya seperti itu. Bisa memahami. Saya sedikit memahami yang dimaksud Mas Anwar. Jadi jika memang saya nggak bisa, saya harus menolak gitu ya. Jangan sampai berpura-pura bisa selalu gitu kan Mas. Itu sih pernah Mas saya coba Mas. Namun kalau ibaratnya gini, saya sering begini Mas. Ayolah, masa gitu aja gak bisa, masa gitu aja gak mau, kan mewakili gitu. Nah kalau saya udah kena kayak gitu Mas, itu langsung hati saya itu begini, oh iya aku udah komitmen juga di sini. Kalau aku nolak kan ya ibaratnya aku ngapain berkomitmen waktu itu. Nah mikirnya gitu Mas saya Mas. Sebelumnya sudah mengetahui belum kalau ada namanya penyakit Down syndrome? Kurang tahu juga Mas. Nah, Down syndrome itu ya kayak tadi Mas Fajar lakukan, kayak berpura-pura bahagia, namun di dalam hatinya itu ingin rasanya meronta ya kan. Iya. Nah, itu mungkin Mas Fajar itu terlalu orangnya harmonis ya Mas Fajar ini ya. Iya. Harmonis ya, karena ya itu tadi sih orang harmonis itu memang agak susah ya dalam menghadapi seperti itu. Nah, mungkin Mas Fajar ini kan sudah kuliah ya, sudah semester 3. Nah, itu mungkin bisa kayak melakukan penolakan ataupun ya bolehlah kamu bisa melakukan kenakalan. Nah, kenakalan itu ya bermaksud ya bukan nakal ya kayak minum atau yang lain, tetapi nakalnya itu ya kayak tadi menolak ataupun dan lain seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang susah dalam memahami? Kalau dari saya sih, saya orangnya kan muda ya Mas ya, memahami. Dan yang mungkin saya ingin simpulkan juga apa yang dimaksud Mas Anwar. Mungkin gini kan maksudnya Mas Anwar itu saya bisa menolak karena nggak semua orang itu harus dituruti kan, itu kan Mas ya. Jadi meskipun saya berkomitmen saya bisa tegas menolak kan, kalau emang saya nggak bisa. Nah, Jadi seperti itu. jadi Mas Fajar ini aslinya sudah bagus kok dalam melakukan penolakan, tetapi kan karena Mas Fajar ini terlalu harmonis ya seperti tadi ya mungkin Mas Fajar ini sudah kena penyakit Down syndrome tersebut. Nah, tetapi itu mungkin bisa dianulirkan dengan kayak melakukan apa yang namanya ketegasan asertif tadi, terus mungkin bisa kayak melakukan ya kegiatan-kegiatan positif tetapi yang tidak mengganggu pikirannya Mas Fajar itu. Pernah kayak pemikiran itu agak pusing dalam menghadapi muasan tersebut? Waduh, kalau itu sih Mas nggak bisa dijelaskan ya Mas ya. Pasti pusing sih Mas itu Mas. Pusing banget karena ya gimana ya, udah saya nggak bisa mengontrol keuangan, terus waktu saya untuk kumpul keluarga nggak ada, banyaknya tugas-tugas, banyaknya program kerja, banyaknya agenda. Waduh itu sering banget berputar-putar di kepala saya ya Mas. Saya nggak bisa, kadang saya mikir gitu, waduh ini yang mana dulu yang aku kerjain, ini mana dulu, waduh ini harus pulang ini, waduh ini harus dikerjain ini prokernya, harus datang ini prokernya, terus kadang waduh ini aduh kok belum makan, mau belum makan apa, uang tinggal segini, kadang gitu Mas. Itu sih Mas. Berarti kadang benar-benar menggebu-gebu ya. Iya. Tapi sampai tidak bisa tidur atau benar-benar stres? Kalau stres sih enggak sih Mas, saya lebih ke berpikir kerasnya itu aja sih. Apa yang harus saya lakukan itu ya udah saya lakukan itu, karena saya mikirnya gini, oke, ini dulu, ini yang paling gampang. Kalau emang nggak bisa ya udah pindah yang ini dulu, ini dulu, terus jangan lupa makan, udah itu aja sih Mas yang saya pikirkan sering Mas itu. Sebenarnya agak susah ya dalam menghadapi orang seperti itu ya, apalagi Mas Fajar ini sudah sampai pusing tapi tidak sampai nggak bisa tidur kan. Iya ya pasti bisa tidur saya. Nah mungkin Mas Fajar itu bisa melakukan ketenangan
terlebih dahulu. Kalau misalkan ada problematika yang kayak tadi masuk, itu mungkin Mas Fajar itu langsung bikin penolakan dalam dirinya Mas Fajar. Bisa dipahami? Oke, bisa. Nah, tuh kayak melakukan penolakan itu misalkan ada pemikiran pada ada tugas ini masuk, terus tugas proker itu masuk, mungkin Mas Fajar itu bisa melakukan ketenangan ataupun melakukan hal-hal yang positif kayak kegiatannya sama sosial gitu. Kan keramaian itu Mas Fajar itu suka atau tidak sebenarnya? Kalau rame sih saya nggak terlalu suka sih mas. Saya orangnya itu tipe still alone. Saya lebih suka sendiri. Gitu. Nah, itu kan bisa menjadi stresnya Mas Fajar nambah enggak sih? Kalau lebih kalau saya sendiri sih saya lebih gampang untuk menghilangkan stres itu sih, mas. Karena saya bisa kayak ya udah nggak ada yang ibaratnya itu nyerimpeti gitu mas. Kalau bahasa Jawa itu nyerimpeti. Ibaratnya itu nggak ada yang mengusik. Jadi saya bisa tetap tenang, tetap santai menghadapi semua masalah yang saya miliki. Dengan ketenangan yang dilakukan Mas Fajar itu memang sudah bisa terselesaikan dengan lancar. Sejauh ini ya Berarti tidak ada problematika ya dalam individu tersebut ya. nggak ada mas. Sebenarnya sudah bagus sih, karena kan orang itu dalam menyikapi emosionalnya itu kadang ada yang dengan berinteraksi keramaian ataupun dengan individu ya. Nah, mungkin Mas Fajar ini sudah sangat keren sih karena bisa melakukan dengan individu. Tapi kan kadang Mas Fajar ini kan capek kan dan pemikirannya terus menerus, itu nanti bisa menyebabkan gangguan kejiwaan pada Mas Fajar. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk saat ini sudah mas. Sudah, tidak ada permasalahan lagi yang ingin dibahas lagi. Mungkin untuk saat ini ya tetap sih mas. Saya bakal mencoba apa yang tadi sudah saya pikirkan, saya utarakan, yaitu membuat tulis apa yang saya harus beli, apa yang saya harus lakukan, itu akan saya susun sih mas nanti. Mungkin saya akan berkonsultasi lagi ke Mas Anhar tentang apa yang saya catat mungkin ya mas ya, dan saya lakukan. Ya sih, cukup sih kalau dari saya mas. Iya benar sekali. Oke, tapi sebelum itu aku tadi belum bahas terkait Mas Fajar ini kalau untuk pulang pergi itu berapa ya? Pulang pergi gimana? Itu dari Malang ke Pasuruan. Kalau itu sih berapa ya mas ya? Karena kan saya kan naik bis, kalau nggak naik kereta ya mas ya. Tapi jarang sih mas kalau kereta itu mas, karena saya di sini juga nggak bawa motor. Jadi saya bis itu kalau dari terminal Malang ke terminal Pasuruan itu sekitaran 25 sampai 30 tergantung isinya. Jadi ibaratnya kalau PP sih ya kurang lebih 60 plus 40 itu gojeknya nanti. Oke, sebenarnya sudah bagus ya. Dalam tadi sudah menyimpulkan permasalahan Mas Fajar sendiri, apalagi tadi keuangannya. Nah, tadi kan ada bahas ke uang yang beda gitu ya. Nah, sebenarnya mohon maaf ya saya mengulangi permasalahan tadi karena saya juga baru mengetahui kan Mas Fajar ini pulang pergi ya dari Malang Pasuruan. Nah, mungkin di to-do list tersebut bisa menambahi uang untuk transportasi dari sini ke terminal, mungkin seperti Mas Fajar. Oh, oke, bisa mas, bisa. Bisa dipahami ya. Ya bisa. Itu sih. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin untuk saat ini sih ya cukup sih mas menurut saya. Sebelumnya terima kasih ya kepada Mas Fajar yang sudah cerita kepada kami. Jika ingin membahas lagi bisa menemui di hari yang sama, di waktu yang sama. Jika nanti ada yang berbeda bisa nanti konfirmasi lewat WA. Oke Mas Fajar. Ya mungkin nanti saya akan melakukan hal seperti ini kemarin aja mas. Saya WA Mas Anwar, saya minta jadi bertemu di tempat seperti ini aja, karena ya daripada di ruangan saya lebih suka seperti ini mas. Karena kalau di ruangan itu saya agak suka mas. Mending di agak tempat terbuka gini, saya sambil melihat pohon-pohon gitu. Mungkin lebih tepatnya ya saya Mas Anwar, saya yang mengambil janjian tempat itu aja mas. Oke, ini itu saja. Saya juga ucapkan terima kasih pada Mas Fajar sudah berbagi dengan kami. Kami ucapkan terima kasih dan bosan-bosan kepada Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih juga mas. Sampai dulu ya mas.